Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah seorang waliullah, wali kutub pada zamannya. Beliau tinggal di Irak. Kali ini Pak Du akan menjelaskan berbagai macam karomah yang luar biasa yang tertera pada kitab manaqib beliau yang sering dibaca oleh para Nahdien di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share agar channel Duhron TV bisa menandingi channel-channel yang tidak jelas juntrungannya. Yang pertama, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan beliau. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Khattab Al-Kaludiani, dan Abi Husain Muhammad bin Qadhi. Ditibanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu thariqah dipelajarinya dari Syekh Abu Khair Hamad bin Muslim bin Darawati Tibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak 20 tahun lamanya dan tidak berjumpa dengan siapapun. Karomah yang kedua, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan, berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk, dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Benarnya dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adilnya sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ilmunya dan kesabarannya adalah ilmunya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Karomah berikutnya, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar. Di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah, apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja. Dan pernah dalam waktu yang lama beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur. Kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang bertuliskan demikian: sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut, beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat,
beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu merupakan ujian yang berat bagi beliau. Karomah berikutnya, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada waktu itu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam. Syekh Abdul Qadir dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, duduklah engkau di sini. Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh Abdul Qadir dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam sambil berkata, janganlah kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku datang kepadamu. Karma berikutnya, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah, sholat, dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu Syekh Abu Abdillah menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu isya. Artinya beliau tidak pernah batal wudhu sampai sholat subuh. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tetapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau. Sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat, dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca wirid. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas, meninggi bertambah tinggi lagi sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi, berdiri melakukan sholat, dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk dari 2/3 malam harinya. Lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau, dan badannya diliputi sinar cahaya, dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Karomah berikutnya adalah berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib benar, pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda, berusia 18 tahun, pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji, atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh Abdul Qadir dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh Abdul Qadir datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya mengembala unta, si unta berkata padaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hai Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta. Karenanya bila bunda mengizinkan, saya ingin pesantren ke negeri Baghdad.'" Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu
Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua dan suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qadir, sudah lama meninggal dunia. Timbul pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu pergi ke pesantren ke Baghdad. Ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar kau berjanji pada ibu agar jangan pernah kau berdusta dalam segala kejadian. Syekh Abdul Qadir pun mempersembahkan janjinya pada sang bunda. Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda. Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya, wahai anak muda, apa yang kupunyai? Kemudian Syekh menjawab, saya punya uang 40 dinar. Tampang gembel gini ngaku kaya. Dasar, hardik si penyamun sambil melayar pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, wahai ketua, tadi ada pemuda miskin. Ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan bawa pemuda itu ke sini. Bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Syekh Abdul Qadir dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, wahai anak muda, apa yang kau punyai? Syekh Abdul Qadir menjawab, sudah kubilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya, biar ku buktikan. Lalu Syekh membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak, lalu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan. Kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya? Syekh Abdul Qadir menjawab dengan tenang, aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong, maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Karomah berikutnya, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asrar diterangkan bahwa pada hari Selasa,
tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu duhur, saya melihat kedatangan Rasulullah SAW, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu? Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba buka mulutmu, sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau, mulai sekarang silahkan kamu mengajar, ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmah dan kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik. Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat duhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini, saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar, dan anehnya lagi, mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan itu, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, mengapa kamu tidak segera memulai pengajian? Dengan penuh hikmat saya menjawab, saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak. Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak terenganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, mengapa tidak 7 kali? Beliau menjawab, karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Rasulullah SAW. Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati untuk mencari mutiara ma'rifat. Setelah ku peroleh, lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada. Lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah atau masjid yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Kisah surat An-Nur ayat 36. Karena berikutnya, para ulama Baghdad berkumpul di madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abdul Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk memuji Syekh. Lalu beliau mendukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gentar, kebingungan, dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai mereka lemparkan sendiri. Lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau. Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang tadinya akan mereka tanyakan. Demikianlah karamah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang diambil dari manaqib yang sering dibaca oleh para kaum Nahdliyin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya dan mendapat berkah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.